Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Sebelum memulai kegiatan pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Nah, selanjutnya kita akan memulai materi kita hari ini, yaitu struktur jaringan hewan, khususnya jaringan epitelium dan jaringan otot. Untuk tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa mampu mengidentifikasi macam-macam jaringan pada hewan. Kemudian yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi jaringan hewan yang terdapat dalam berbagai organ hewan. Dan yang ketiga, siswa mampu menganalisis hubungan antara berbagai macam jaringan hewan berdasarkan struktur dan fungsinya. Selanjutnya, apa itu jaringan hewan? Jadi, jaringan hewan merupakan sekumpulan sel yang sama dan memiliki fungsi yang sama membentuk sebuah jaringan organ hewan. Bukan hanya satu sel, tetapi ada beberapa sel yang sama dan dalam hal ini memiliki fungsi yang sama pada suatu organ tertentu pada hewan. Jaringan hewan. Jaringan hewan memiliki beberapa macam. Di antaranya itu ada jaringan epitelium, jaringan otot, jaringan ikat, dan jaringan syaraf. Namun, pada pertemuan hari ini kita akan membahas jaringan otot dan jaringan epitelium terlebih dahulu. Pertama, jaringan epitelium atau epitel. Jaringan epitel merupakan jaringan yang membatasi dua lingkungan berbeda dalam tubuh hewan dan melekat pada jaringan ikat. Pada jaringan epitelium memiliki beberapa ciri-ciri, di antaranya yang pertama, sel-selnya tersusun rapat. Kedua, tidak mengandung pembuluh darah, namun mengandung syaraf. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan regenerasi yang tinggi. Kemudian, di samping terdapat gambar berbagai macam jaringan epitel. Yang pertama itu ada pseudostrophiid ciliated columnar atau biasa disebut juga dengan silindris bersilia, terletak pada laring, bronkus, oviduk. Kemudian fungsinya itu sebagai proteksi, proses absorpsi, dan sekresi. Kemudian di bawahnya lagi itu ada simple cuboidal atau epitel kubus selapis. Epitel kubus selapis ini letaknya di tubulus ginjal, kelenjar ludah, kelenjar keringat, permukaan dalam lensa mata. Kemudian fungsinya sebagai sekresi dan absorpsi. Nah, selanjutnya di bawah ini terdapat epitel silindris berlapis atau basement membrane, di mana terletak di uretra, anus, faring, dan membran mukosa yang memiliki fungsi sebagai proteksi dan sekresi. Kemudian di bagian atas sebelah kanan itu ada statifid squamous atau biasa juga disebut dengan epitel pipih berlapis, terletak di rongga mulut, kulit, esofagus, vagina, dan rongga hidung. Kemudian memiliki fungsi sebagai proteksi. Dan di bawahnya ini terdapat epitel simple squamous atau biasa juga disebut dengan epitel pipih selapis. Epitel ini terletak pada pembuluh darah, glomerulus ginjal, limfa, alveolus, dan paru-paru. Kemudian di bawah sendiri itu ada epitel simple kolumnar atau biasa disebut juga dengan epitel silindris. Letaknya itu di usus, lambung, uterus, dan kandung empedu. Memiliki fungsi sebagai proses absorpsi dan sekresi. Selanjutnya terdapat gambar jaringan epitel. Di antaranya terdapat berbagai macam jaringan epitel. Kemudian kalian bisa temukan perbedaannya
dari masing-masing jaringan epitel yang terdapat di dalam gambar tersebut. Kemudian, jaringan epitelium berdasarkan letaknya itu ada 3. Yang pertama itu ada epidermis, kemudian endotelium, dan mesotelium. Epidermis ini berbatasan dengan lingkungan luar. Kemudian endotelium ini membatasi organ dalam, sedangkan mesotelium ini membatasi rongga tubuh. Kemudian, fungsi umum dari jaringan epitelium antara lain adalah untuk proteksi, absorpsi, sekresi, reseptor, dan pertukaran zat. Yang kedua itu ada jaringan otot atau muskel. Jaringan otot ini tersusun atas sel-sel otot yang berfungsi sebagai alat gerak aktif tubuh. Kemudian, jaringan otot ini terdiri dari serat-serat otot yang disebut juga dengan miofibril. Otot dapat bekerja secara aktif dengan cara kontraksi memendek dan relaksasi memanjang dengan bantuan protein aktin atau filamen halus dan protein miosin atau filamen kasar ATP dan Ca2+. Kemudian terdapat gambar beberapa macam otot, diantaranya itu ada otot jantung, otot lurik, dan otot polos. Dari masing-masing gambar tersebut, terlihat perbedaan yang sangat jelas dan terdapat bagian di antaranya yaitu terdapat serat otot dan inti sel dari masing-masing jaringan otot tersebut. Selanjutnya, terdapat tabel perbedaan dari 3 macam otot, yaitu otot lurik, otot polos, dan otot jantung. Dilihat dari ciri letak, bentuk sel, kontrol saraf, reaksi, dan sifat kerjanya. Yang pertama, berdasarkan letaknya, otot lurik itu menyusun otot yang melekat pada tulang rangka. Kemudian, otot polos ini menyusun alat-alat dalam, misalnya dinding usus dan pembuluh darah. Kemudian, otot jantung ini letaknya yaitu menyusun otot pada dinding jantung. Kemudian, yang kedua berdasarkan bentuk selnya, otot lurik itu selnya bulat memanjang, kemudian terdapat banyak inti yang terletak di tepi. Sedangkan otot polos, ujung selnya meruncing, inti selnya berjumlah 1 dan terletak di tengah. Selanjutnya itu bentuk sel dari otot jantung. Otot jantung ini bulat memanjang dengan ujung bercabang dan terdapat banyak inti sel yang terletak di tengah. Yang keempat itu berdasarkan kontrol saraf. Untuk otot lurik ini, ototnya bersifat sadar, di mana kontraksi dikontrol oleh sistem saraf sadar. Sedangkan otot polos itu kontrol sarafnya tak sadar, di mana kontraksi tidak dikontrol oleh sistem saraf sadar. Kemudian, otot jantung ini kontrol sarafnya tidak sadar. Selanjutnya, ada ciri sifat kerja. Yang pertama itu otot lurik, sifat kerjanya itu cepat lelah. Kemudian otot polos tidak cepat lelah, dan otot jantung juga tidak cepat lelah. Dari ketiga tabel tersebut, kita dapat mengetahui perbedaan secara signifikan dari masing-masing otot tersebut. Dari pembelajaran hari ini, diharapkan peserta didik mampu mengetahui struktur, fungsi, dan letak dari kedua macam jaringan hewan tersebut, yaitu jaringan otot dan jaringan epitelium. Kemudian, kalian dapat mengerjakan kuis yang telah Ibu unggah di Microsoft Form dengan benar dan baik. Sekian pembelajaran hari ini. Selamat beristirahat, jaga kesehatan, dan jangan lupa pakai masker. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya ya.
Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.